waktu itu bagaimana para seniman-seniman terdahulu yang kalau saya amati dari para pendiri yang ada di yayasan itu adalah para aktivis-aktivis yang ada di guru-guru kesenian itu atau penilik kebudayaan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya. Hari ini saya dengan seorang tokoh muda namanya Mas Sodik. Dia adalah penggiat kesenian reog Ponorogo. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Nah, sangat dikenal sebagai koreografer handal di Jawa Timur, menangani kesenian reog, tapi dia mengembangkan dengan beberapa karya, termasuk salah satu karya yang monumental apa Mas? Kang Potro. Kang Potro. Nah, Kang Potro itu tariannya jenaka tapi ora mung ngguyokne, tapi ada koreografi yang dibuat secara menarik. Cuma hari ini saya tidak ngomong tentang karya itu, ya sampai sekarang masih tetap eksis di Ponorogo di yayasan. Ya, iya. Untuk kalau ngomong Yayasan Reog Ponorogo itu secara perjalanan sejarahnya Mas Robi, itu terbentuk karena waktu itu kesenian reog Ponorogo mulai bergeliat, dan waktu itu bagaimana para seniman-seniman terdahulu yang kalau saya amati dari para pendiri yang ada di yayasan itu adalah para aktivis-aktivis yang ada di guru-guru kesenian itu atau penilik kebudayaan gitu, yang berada di seluruh wilayah di Ponorogo, kecamatan-kecamatan, pemerhati. Nah, mereka beraktivitas mengadakan pengembangan, kemudian mengadakan kegiatan berkesenian khususnya reog Ponorogo. Nah, ketika itu berawal tahun 87 itu sudah mulai ada festival reog, tapi sifatnya regional, maksudnya di tingkat kecamatan atau kabupaten Ponorogo. Itu pesertanya kalau misalnya 6-8 grup aja, dan masih belum jelas bentuknya. Dan itu diadakan di SMP Negeri 1, di halaman SMP Negeri 1 Ponorogo. Nah, kemudian berjalan 2 kali, kemudian era Bupati Barkah Putra Adiwiryo ini menangkap satu aktivitas yang ada di Ponorogo berwujud tentang tradisi malam suran. Nah, malam suran ini merupakan kegiatan yang diyakini atau dilakukan oleh masyarakat Jawa dengan melekan itu dalam malam satu suro itu seharian malaman berputar itu hampir di perkotaan itu penuh orang Ponorogo berkeliling, laki, perempuan, anak juga. Nah, mereka tidak satu tujuan yang jelas, arahnya juga sih tidak karu-karuan. Nah, nampaknya momentum ini dimanfaatkan oleh Bapak Barkah dengan melihat adanya pelaksanaan festival yang ada di SMP itu. Kemudian orang-orang kesenian itu dikumpulkan para pendiri untuk supaya bagaimana membawa kegiatan entah itu seni ataupun yang lain itu dibawa ke pusat kota, yaitu di alun-alun. Nah, diharapkan dengan demikian bahwa ada muara pertemuan dari orang-orang yang bertirakat malam suro itu nanti mengumpulnya itu bisa di alun-alun. Diadakannya lah festival reog itu. Nah, kemudian juga ada didampingi, waktu itu ada lomba lawak, lomba kesetopraan dan lain sebagainya. Akhirnya itu semakin mengakar dan semakin kuat. Nah, kembali kita tarik bagaimana terbentuknya yayasan itu dari kegiatan reog yang cikal bakalnya seni tradisional masyarakat Ponorogo yang tampil hidup berkembang di perempatan, arah-araan, di depan gedung rumahnya orang. Nah, ketika ini dipanggungkan untuk difestivalkan, yang tentunya ada semacam tuntutan kejuaraan atau kompetisi. Nah, ini akhirnya tentu diharapkan ada sebuah standar aturan yang jelas, atau sekarang dikenal juklak juknis itu. Nah, diikuti aturannya kayak apa gitu. Karena ada lombanya, supaya nanti arahnya jelas dan tidak diseruh gitu. Akhirnya waktu itu memuncak pada tahun 92. Pada bulan September kalau Oktober itu dikumpulkan seniman-seniman reog Ponorogo itu dari perwakilan masing-masing di kecamatan, entah itu guru pengawas, tokoh, seniman, pelaku, ini dikumpulkan untuk merumuskan sebuah pedoman dasar pelaksanaan festival atau pedoman pementasan reog. Nah, akhirnya dulu dikenal dengan yang namanya buku kuning itu. Jadi satu buku yang disebut juga judulnya itu disahkan
pedoman pementasan reog untuk pentas dunia gitu. Jadi arahnya seperti itu. Nah, sejatinya bahwa di dalam buku itu mengatur bagaimana tatanan kalau orang mengatakan pakem aturannya untuk mengikuti festival itu harus seperti ini. Umpamanya jumlah penari waroknya harus 10, kemudian minimal ganongannya harus 2, cadilnya harus minimal 6 gitu, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian juga konsepnya pun juga disamakan, yaitu menggunakan konsep yang namanya bantar angin. Ada ceritanya. Gitu. Nah, karena apa, Mas Rofik? Perlu kita ketahui bahwa kesenian reog itu dulu muncul di Ponorogo itu bermacam-macam bentuknya. Ada yang mempunyai aspek cerita, ada yang tidak. Kalau boleh saya katakan, orang mengatakan versi Suryo Ngalam itu. Ya, itu di wilayah tertentu. Ponorogo Selatan, Ponorogo Utara itu yang notabene kalau saya amati memang tidak ada budaya-budaya mau toprakan itu tidak ada. Tapi kalau di wilayah Pulungan hidup seniman-seniman wayang, seniman toprak, seniman itu makanya aspek ceritanya sangat kuat. Kemudian di Ponorogo Barat. Nah, itulah akhirnya semua itu disepakati menjadi versi yang namanya bantar angin yang menjadi pedoman pelaksanaan festival hingga sekarang ini. Nah, orang-orang yang tergabung dipanggil oleh Bapak Bupati untuk merumuskan dan kemudian juga sekaligus menjadi panitia penyelenggara membentuk satu pementasan menangani festival inilah yang selanjutnya terbentuk atau dibentuk dalam sebuah wadah yang namanya Yayasan Reog itu. Yang selanjutnya berkembang dan di situ ada divisi-divisi macam-macam kan, ada apa mungkin pelatih kayak gitu tuh. Betul. Jadi ada yang sesepuh, ada yang melaksanakan secara teknis, tapi memang itu sampean di situ yang paling terlibat di apa? Nah, kemudian sampai langsung kita meloncat ya. Saya kembali lagi ke Ponorogo tahun 2003. Waktu itu dengan karya foto, kemudian 2004 saya masuk. Sehingga bisa dikata saya generasi kedua di yayasan ini. Dan waktu itu saya masih menjadi anggota yayasan, mendampingi Pak Sukanto yang menjadi wakil ketua bidang teknis dan diklat pelatihan. Nah, selanjutnya Pak Kanto almarhum dan lengser, saya menempati mulai itu menjadi wakil ketua untuk menangani bidang teknis dan pelatihan. Oke, nah yang ingin saya tanyakan juga bahwa apakah yayasan yang secara monumental awal itu bisa kemudian merumuskan, mengumpulkan, terus kemudian menjaga itu kemudian sampai sekarang ini sebenarnya yayasan itu juga masih mengawal hidupnya berkesenian rap di Ponorogo ini atau seperti apa? Ya, pada prinsipnya yayasan masih tetap gitu ya? Berlanjut. Cuman memang secara dan ada sekretariatnya juga masih? Ada kantornya, bahkan mungkin perlu kita sampaikan bahwa gedung Padepokan Reog yang sekarang menjadi kantor Dinas Pariwisata sekaligus satu ruangan khusus itu menjadi sekretariat atau kantornya yayasan. Itu secara keseluruhan dibangun itu atas jasa para seniman-seniman yang tergabung di yayasan ini, termasuk salah satunya yang di wilayah timur ada Mbah Bikan, kemudian Mbah Wo Kucing atau Mbah Kasni Gunopati itu adalah para sepuh-sepuh yang dulu. Ini yang dulu mengadakan pementasan di Jawa Timur tahun 92, 93 dihadiahi minta apa? Karena sukses mementaskan reog sebanyak 1000 lebih pesertanya, senimannya, dan akhirnya diberi dari anggarannya provinsi, tetapi pemerintah Ponorogo disuruh menyediakan lahan-lahannya. Nah, yang membangun itu adalah provinsi. Untuk seniman-seniman reog Ponorogo yang bergerak di reog. Dan penghargaan tadi ya. Dan apa itu yang tampil di Jakarta? Bukan. Yang di Kodam 5 Brawijaya. Oh, yang di Kodam itu. Kodam 5. Nah, akhirnya itu termasuk yang di PRD Jakarta juga berturut-turut kan. Nah, itulah yang akhirnya sampai sekarang, karena yayasan waktu itu juga tidak mungkin bisa membiayai perawatan, akhirnya kebetulan Dinas Pariwisata muncul tahun 96-nya, akhirnya barulah dijadikan Dinas Pariwisata, terus tapi yayasan ada di situ. Akhirnya hingga sekarang Yayasan Reog Ponorogo itu 3 persoalan penting pokok yang menjadi standar di AD/ART-nya atau visinya itu pengembangan, kemudian juga pelestarian. Saya melihat bahwa di situ ada tokoh ya. Tadi kan ada tokoh warok sepuh-sepuh itu, termasuk yang sekarang masih sugeng. Saya mengenal Mbah Wo Kucing, saya mengenal Mbah Ngobron dan sebagainya, itu memang orang-orang yang luar biasa. Nah, Pak Erus Beno waktu itu warok muda itu kemudian dijadikan sebuah spirit bahwa budaya Ponorogo itu sebenarnya ya spirit dari budaya warok itu. Kalau ngomong fungsi atau penempatan sosok warok itu ya mungkin tidak bergeser ya, panutan, panutan atau guru atau suri teladan
atau orang yang harus apa namanya kita anut pemahamannya di dalam kehidupan ini gitu. Nah, orang-orang yang kita anggap senior yang sepuh di dalam Riok itu pun juga bisa kita sebutkan adalah para warok-warok itu sendiri yang memang notabene warok itu adalah masyarakat Ponorogo yang melingkupi kehidupan kesenian Riok itu. Sehingga dengan demikian secara fungsi dan eksistensi warok sejak dulu sampai sekarang ini ya adalah pergeseran pemahaman ataupun secara apa namanya eksistensinya itu ada. Tetapi yang saya ketahui bahwa warok itu tidak lepas dari adalah satu sosok figur pimpinan, orang yang bisa menjadi panutan, menjadi melekat itu pada dirinya. Nah, dalam hal ini pemahaman yang kita ketahui bahwa orang menjadi disebut sebagai warok itu bukan menyatakan dirinya menjadi warok, tetapi justru masyarakat luarnya, orang lain yang mengakui. Nah, pengakuan inilah yang sangat abdul, yang sah akan sebutan dia disebut warok itu bahwa di dalam apa namanya fungsi atau perannya di masyarakat menonjol. Nah, dengan demikian ada beberapa kriteria yang memang repot sih, tidak ada ijazah yang mengatakan ijazah itu warok itu enggak. Tapi pengakuan dari masyarakat ini lingkungan yang dia itu bisa disebut warok yang tidak lepas dari persoalan tadi. Cuma Mas Rofik, yang saya ketahui ketika itu hanya pimpinan, kemudian juga menjadi satu panutan, ini akan menjadi pengertian yang cukup umum ya. Sehingga mungkin nanti seorang kiai atau yang mempunyai pengaruh bisa disebut juga warok. Nah ini yang saya agak sedikit mempunyai tambahan definisinya syaratnya. Jadi kalau orang panutan yang mempunyai ilmu tentang kanuragan, mungkin juga ilmu falsafah hidup, ya kan punya. Kanuragan tidak kita pungkiri ya. Satu hal adalah panutan dan mempunyai olah kanuragan, tetapi dia juga terjun di dalam wilayah budaya Riok. Jadi satu kegiatan aktivitas di Riok inilah yang menurut saya baru bisa disebut warok. Tapi kalau dia tidak sama sekali tidak bersinggungan, mohon maaf, ini definisi saya. Sehingga dalam konteks budaya orang bisa disebut warok ini selain dua hal yang penting menjadi pimpinan panutan dan mempunyai olah yang muncul di kanuragan dan kasantikan falsafah hidup tadi, tapi dia juga mempunyai tradisi kebiasaan yang melibatkan dirinya di dalam kehidupan Riok itu. Jadi satu kegiatan aktivitas di Riok inilah yang menurut saya baru bisa disebut warok. Tapi kalau dia tidak sama sekali tidak bersinggungan, mohon maaf, ini definisi saya. Sehingga dalam konteks budaya orang bisa disebut warok ini selain dua hal yang penting menjadi pimpinan panutan dan mempunyai olah yang muncul di kanuragan dan kasantikan falsafah hidup tadi, tapi dia juga mempunyai tradisi kebiasaan yang melibatkan dirinya di dalam kehidupan Riok itu. Sehingga dengan demikian akan bisa dibedakan bahwa belum tentu seorang pimpinan yang mempunyai kemampuan kemampuan ilmu hidup dan ilmu kanuragan ini bisa disebut warok. Karena di Ponorogo juga ada seperti ada Kiai Haji Muhayyad Shah itu juga panutan, tapi dia melulu di wilayah keagamaan. Kemudian muncul juga namanya Mbah Kiai Haji Mujab Thohir, akhirnya dulu dia termasuk warok juga disebut. Karena apa? Dia ternyata dilibatkan untuk menjadi ketua warok. Waktu itu warok inti, insan tatwaya. Nah ini menurut Bro Mas menurut saya. Kesenian Riok itu, kemudian di situ kemudian ada figur-figur warok itu sebenarnya supaya tidak hilang nilai-nilai. Gimana itu? Ya betul. Jadi gimana ya? Rasa ataupun kebanggaan tentang figur seorang warok itu akan sangat muncul, kentara sekali. Termasuk tentang Riok Ponorogonya juga. Itu ketika kita itu sudah di luar wilayah kita, umpamanya ya. Kebetulan saja ini salah satu cerita di pengalaman ketika kita berada di luar negeri, tiba-tiba kesenian ini muncul di sana. Orang itu sebenarnya bukan Ponorogo, umpamanya Madiun, Pacitan, Trenggalek, Madiun dan sekitarnya, tapi sekitar Ponorogo. Ketika kesenian itu muncul di sana, rasa kebanggaan memiliki, iki kesenianku, iki Indonesia, iki Ponorogo, ini Riok. Dan kemudian ketika di sana tampil juga menggunakan penakun warok, saya juga ini ada perasaan itu muncul. Bahkan ketika di luar Ponorogo, di Kalimantan, Jakarta, orang-orang yang berada di sekitar itu kemudian mengadakan satu kesamaan pemahaman untuk bangga terhadap budaya warok ini sangat kuat sekali, itu saya merasakan. Jadi kelompok-kelompok, makanya di wilayah-wilayah Jakarta, Batam, Kalimantan itu ada Pak Wargo. Itu anggotanya tidak Ponorogo total, Mas. Jadi Pacitan, Madiun, tinggal mereka merasa bangga disatukan dengan kondisi budaya atau tentang figur warok ini dan juga Rioknya tentunya. Nah makanya tadi saya katakan bahwa kenapa persoalan warok ini melekat dengan Riok ini sangat kuat sekali antara Riok dengan warok ini menjadi satu dua hal
yang saling saling terkait gitu loh. Ada warok, ada reok. Jadi budaya Ponorogan itu secara simbolik itu ya muncul di di figur-figur itu. Iya, betul ya. Dan tentunya cikal bakal dan torehan dari perilaku ataupun torehan daripada ketokohan warok di dalam kehidupan masyarakat sosial budaya di Ponorogo ini waktu itu memang betul-betul menjadi citra yang pantas untuk dibanggakan. Selain memang ya tentang ulah kanuragan yang belum saya kalau dulu itu di paribasan dibacok mendak, ngilang dan sebagainya, ini bukan cerita bohong. Belum lama itu, masih sudah era modern itu masih ada, gitu loh. Ya cuma kadang-kadang orang Ponorogo kalau dalam hal itu kan tidak diketok-ketoknya gitu ya. Ketika teruji itu baru akan muncul. Nah itulah mungkin yang bisa dibangga-banggakan atau dia. Nah, dengan kebanggaan budaya warok ini, apakah ini bisa memberikan dampak penguatan pada karakter terutama anak-anak remaja sekarang? Anak-anak remaja sekarang kan, ini kan mereka itu sudah main gadget dan sebagainya gitu loh ya, dia sangat terbuka. Kalau menurut saya itu sangat bisa, sangat mungkin karena dasar pemahaman secara filosofi tentang warok ini kan sudah kita jabarkan banyak sekali hal yang terutama positif itu. Itu untuk masyarakat Ponorogo sudah melekat, mereka bangga untuk disebut sebagai warok dan lain sebagainya, ini sudah mengalir dan wajar begitu aja. Cuma kalau kita akan menyepirit ini kita jadikan spirit untuk kaum muda di seluruh Nusantara, ini ya monggo tergantung apakah mereka itu nanti akan mau untuk menjadikan spirit warok ini menjadi satu hal yang bisa dipakai untuk kejiwaan mereka. Ini sangat tergantung. Tetapi kalau saya katakan tadi, bukan Ponorogo, tetapi daerah-daerah yang sekeliling yang standar model budayanya itu masih mendekat, mereka masih kelihatan sekali menggunakan spirit, menggunakan rasa bangga terhadap itu kelihatan. Bangga dengan budayanya, apakah kemudian itu bisa menumbuhkan kecintaan terhadap kebangsaan? Nah itulah jawabannya mudah. Lalu mungkin reokan ngono iso lali kabeh. Artinya mereka sudah bisa menikmati tentang bagaimana kehidupan itu sendiri gitu. Berbagai daerah itu mengembangkan budaya masing-masing. Nah, tentu ada perbedaan-perbedaan. Sana ada ini, dan mereka kan kepingin Nah, ini sisi lain adalah persaingan. Ya. Apakah dengan kebudayaan ini akan menjadi menjadi benturan, atau sebenarnya persaingan itu justru sebenarnya itu anugerah atau apa kayak semacam itu? Nah, itu kan mindset. Sehingga di sini peran pemerintah juga, mohon maaf. Kalau masyarakat yang bergelut di bidang kebudayaan kesenian ini kadang-kadang SDM itu cara cakrawala berpikirnya kan macam-macam. Mereka masih menempatkan posisi ini sebagai persaingan untuk unjuk kebanggaan identitas wilayah, itu wajar. Tetapi ini tergantung dari bagaimana stakeholder atau pemerintah atau bagaimana negara ini bisa memberikan satu paradigma, pemahaman pikir untuk dengan kemajemukan ya, keanekaragaman budaya yang dimiliki ini menjadi iki loh Indonesia gitu, yang bisa membanggakan masing-masing kekayaannya itu. Saya pikir ini akan bisa, dan ini akan bisa terbukti ketika kesenian ini dibawa ke luar negeri gitu loh. Jadi sudah lupa bahwa ini dari Ponorogo, Indonesia. Itu saya kan di Jepang kemarin itu luar biasa. Itu saya tanya orang mana? Itu sudah jauh sekali, ada orang Kalimantan, ada orang Bandung. Dengan reok ini adalah seni saya, gitu kan. Tapi kalau masih di wilayahnya wajar lah membanggakan. Kalau yang dari Jawa Timur, Banyuwangi namanya Digandrung, kalau nanti Remo dan lain sebagainya, itu saya pikir wajar. Tapi tidak ada lah spirit permusuhan yang betul-betul sampai ke secara fisik itu enggak. Pola pikir kita itu kadang-kadang terbentuk dengan satu pemahaman yang sudah melekat atau sudah muncul di opini masyarakat, terutama umpamanya saya dulu nggak tahu warok itu kayak apa sih sebenarnya, bagaimana sih. Kemudian muncul definisi dan pemahaman, akhirnya kita pun pola pikir akan terbentuk ke sana. Sehingga bagi saya setelah kita mengetahui definisi tentang warok yang sebenarnya warok itu berat, Mas, untuk manusia-manusia modern yang seperti sekarang itu bisa melakukan tirakat, melakukan keprihatinan seperti itu. Tetapi bukan berarti terus kita menjadi tidak suka, malah justru kita itu menjadi rendah gitu, merasa nggak mampu untuk menjadi, kita berusaha tetaplah ya. Tapi ada bagian-bagian fase tertentu yang kayaknya itu sulit ya untuk kita sehingga kita hanya bisa membanggakan. Ini menurut saya, sehingga dengan demikian sangat munafik lah, atau sangat kita itu dosa lah kalau kita nggak mau bangga terhadap leluhur kita yang menjadi warok, yang mempunyai pola hidup yang sedemikian luar biasa. Kayaknya saya sendiri merasa nggak mampu untuk menjadi warok itu, nggak mampu dalam beberapa hal, terutama untuk
ilmu-ilmu pedalaman ya. Iya. Kemudian bagaimana menempa tentang ketirakat, prihatin, itu jujur. Bagaimana memandang sebuah kehidupan Iya. bersama. Nah, malah justru kita sangat bangga sekali dan kita sangat hormat gitu loh dengan kriteria untuk disebut sebagai seorang warak seperti itu. Saya harus jujur lah. Ya. Warak itu kan sebenarnya dia itu kuat kedalamannya Iya. dan kuat secara Fisiknya. wirogo. Dan oleh karena itu orang itu kesengsem banget. Pasti wirogone orang demen-demen orangnya ini ya. Tapi itu nyata loh. Nah itu biasanya kalau ngomong kanuragan itu tentu dia mesti ada kekuatan bela diri. Ya, itu mungkin ada kekhasan apa tadi? Ya ini bener Mas Taufik. Makanya saya sangat tergelitik untuk membuat sebuah kesimpulan ya, pemahaman bagaimana karakter secara spesifik yang ada di dalam diri Warok Ponorogo. Ini saya merasakan berbeda dan itu sangat tercermin di kehidupan real yang saya alami. Ya. Jadi dulu ketika saya masih SMP dan teman-teman era tahun 80-an, saya sering melihat kalangan bocah nom-nom sing gelut, ketika ya ada ketidakcocokan. Mereka dari desa ini gitu ya. Kemudian mereka merasa pengen ditaruh Pak. Gentle kemudian dikalang dari grupnya sini, udah wani. Kamu nggak terima nggak? Ya, ani, gelut Pak. Buang kalah. Ini selesai pengakuan kalah itu. Ya, dan kemudian tidak ada namanya terus dingkek, sesok ngejak bolone ngeroyok pemburi tidak ada. Ini yang saya ketahui dan itu tidak terjadi satu kali, dua kali. Satu saksi saya masih ingat namanya itu si Jamong dengan si Bajang. Istilah kondangan itu nom-noman Mangkujan dengan Banyudono. Kemudian juga ada di wilayah Tamanarum dengan wilayah Kendeng, itu juga terjadi seperti itu di Kalang. Jadi gentleman. Nah ini tercermin sekali dengan tari-tari di dalam Warok Ponorogan yang kala waktu itu. Ketika adu garesan, kemudian ketika dipukul ini bukan kok ngeles gitu. Jotosen, jotos lagi. Nah, jadi kita bisa melihat representasi simbol-simbol. Iya, inilah nilai-nilai itu ya. Ya. Nah ini yang saya maksudkan. Gentle dan kemudian mengakui tentang kelebihan lawan lah dan mengakui bahwa oke, aku istilahnya kowe menang ya tak guloni gitu ya, bukan berarti tuh dingkir atau ngejak bolone yang ngeroyok lah, ini enggak ini enggak ada, selesai Mas. Ini yang saya amati baik di kehidupan real maupun di wilayah kesenian reog yang tergambarkan di alur dramatikal tari itu. Anak-anak sekarang itu seharusnya itu tetap gondeli itu menjadi panutan ya, bahwa kita saling menghormati apapun perbedaan yang ini sangat luar biasa. Terima kasih Mas Fik ilmunya. Kita tetap berdoa semoga kita tetap sehat-sehat selalu sehingga kita bisa ngobrol terus. Itulah obrolan kami dengan Mas Fik. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.